Oke guys, aku punya sesuatu. Bentar. Tutup. Seperti biasa guys, enaknya sendiri tuh gini. Bebas. Relaksasi atau nyerita dengan diri sendiri. Kayak alam tuh lagi meluk aku. Wan, so kalau mau narik cari masak di dia, kurang didenge. Seperti biasa, awal-awal naik adaptasi dulu guys. Matakan ulah cicing wae di mah. Ningali langsung. Ketika kakimu berdiri di puncak, jangan lupa lututmu bersujud ke bumi. Sangat melimpah guys airnya. Kita mulai perjalanan kali ini dari rumah menuju tempat kerja temanku di Raja Mandala untuk meminta surat kesehatan. Perjalanan keberangkatan kali ini tidak banyak merekam karena aku OTW dari rumah sepulang kerja. Jadi untuk ngejar waktu agar sampai base camp tidak kemalaman. Sedikit cerita, kita kenal di dunia pendakian. Kalau aku mau memulai pendakian, aku selalu dan pasti WA dia untuk dibuatkan surat sehat. Karena ngandaki kan mana-mana pasti nge WA nya. Amun teh suratna fotona. Meskipun fun fact-nya kita tidak pernah chatan ya, tiba-tiba saya surat sehat. Gitu Wilman mah. Ya begitulah ya. Harus saling Gunanya menguntungkan. ya, gunanya teman yang ada di mana-mana. Surat sehat. Sama. Semoga lancar Amin, Wilman. doain ya. Amin. Semoga Semoga lancar. dapat cerah di puncaknya. Tapi emang aya sunset. Iya tuh ke jalan. Oh iya. Nanti kan kegede lihat. Oh iya. Doain ya. View-nya gede. Amin. Semoga tidak hujan. Amin. Kasih. Jadikanlah masa mudamu first impression of your life, karena masa muda tidak datang dua kali. Jangan menangisi seseorang karena itu tidak penting. Terus buatlah atau bikin masa mudamu itu menarik. Oke. Sesekali merayakan lelahmu dengan cara yang capek. Tapi bener sih, mood aku bener-bener naik dari 50 jadi 100%. Mantap emang. Oke guys, karena aku ngejar waktu biar bisa tidur dulu di base camp, istirahat. Jadi kita lanjutkan perjalanan di sini jam 10:30 lihat. Ternyata dari Cianjur rumah temanku itu ke base camp deket banget guys, cuma 1 jam, jadi agak nyantai sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan ini dilancarkan, diselamatkan, disehatkan, dan pokoknya doa terbaik untuk saya sekarang mendaki gunung. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang mampir lagi ke Indomaret karena bentar lagi mau sampai base camp, jadi belanja dulu. Astagfirullah. Sekarang beli snack kayaknya perlu sih. Kalau mie udah bawa dari rumah ya guys. Fitbar sebelah mana guys. Ketemu Fitbar coklat. Fitbar 1 2 Fitbar fish 3 guys. Oh ya. Setelah sekian lama, akhirnya aku pun sampai di Gapura Pangrango. Oke guys, aku udah nyampe di Gapura Pangrango. Bismillahirrahmanirrahim ya guys, semoga dilancarkan segala urusannya. Nih, Gapuranya guys. Akhirnya aku pun sampai juga di base camp 19 Cimacan. Base camp yang cukup lumayan rapi, nyaman, bersih untuk para pendaki beristirahat. Fasilitas base camp yang lumayan lengkap. Pihak base camp menyediakan kasur dan selimut untuk para pendaki. Toilet yang cukup lumayan bersih dan air yang gak ada habisnya. Dan disediakan juga dapur untuk para pendaki memasak. Sampai base camp pukul 12 malam dan aku langsung tidur karena harus bangun jam 3 subuh. Bangun pukul 3 subuh, aku langsung simaksi dengan harga 100.000 per orang, kemudian prepare untuk memulai pendakian karena berencanakan pendakian pukul 4 subuh. Karena pendakian tektok minimal 2 orang, jadi aku ikut join dengan temanku dari Bogor. Karena ya mempunyai
Ade jelas bawa turun dia ya. Saludina tujuan Pangrango kan ya? Pangrango. Pangrango. Misalkan jam 12 can sampai puncak mending balik kanan lagi. Sedikit udah Pangrango mau kemana-mana. Gitu paling. Bismillahirrahmanirrahim guys. Pendakian dimulai jam 4:06 di base camp Cibodas. Bismillah, semoga perjalanannya lancar guys. Excited pisan guys ya. Mudah-mudahan dilancarkan, amin. Oke guys, foto dulu di pelang gunung Pangrango. Bismillah. Seperti biasa dipoto dulu di artisnya. Ini kita lanjut perjalanan. Seperti biasa, awal-awal naik adaptasi dulu guys, sama trek, cuaca, semuanya. Jadi masih ngos-ngosan. Bismillah, lanjut. Seperti biasa guys, enaknya sendiri itu gini. Bebas. Gimana ritmenya, gimana kita. Yuk, ikutin terus perjalanan si Iman. Oke, sabar man, jangan terbawa orang lain, cukup konsisten dulu, jangan cepat-cepat karena perjalanan masih jauh. Dan sekarang udah jam 5, belum sholat subuh guys. Nanti cari tempat yang datar, soalnya sekarang treknya lagi bebatuan dan beres hujan, jadi becek. Udah sampai di Telaga Biru karena masih malam, masih subuh, jadi belum kelihatan. Di Telaga Biru pukul 4.05. Di sini saya memutuskan untuk sholat karena saya pernah dengar caption yang kayak gini: ketika kakimu berdiri di puncak, jangan lupa lututmu bersujud ke bumi. Jadi insya Allah mulai hari ini saya tidak akan meninggalkan sholat, amin. Kalau main-main jauh atau naik gunung, amin. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Dan di sini juga banyak yang sholat, jadi saya memutuskan untuk sholat dulu. Oke guys, sampai jumpa. Oke guys, aku beres sholat. Harus bisa jaga-jaga wudhu ya, karena dia lagi di gunung. Sebisa mungkin kita jaga wudhu kita ya, biar nggak sulit lagi. Kita lanjutkan perjalanan kita pukul 5 pas dari Telaga Biru. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Oke guys, jadi nanti kita akan ke sana. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti bisa katanya. Ini tuh tembok guys, bukan kayu. Insya Allah benar-benar wow. Lihat guys. Bismillah. Hati-hati guys, karena lihat banyak lubang kayak gini. Ini kalau siang kayaknya bagus banget. Demi apapun, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Cibarem. Let's go. Bismillah, lanjut guys. Kita ada di sini jam 5.35. Kita udah simaksi Renton, Telaga Biru, Panyacangan, dan ada di sini ketinggian 17968 mdpl. Lanjut guys. Cuaca udah ya cerah. Punten. Akhirnya cerah juga guys. Sekarang jam 5. Sekarang jam 5.36. Lanjut karena perjalanan masih jauh. Semangat Iman.
Trek Gunung Pangrango dimulai dengan bebatuan dan tangga batu, melewati Telaga Biru, Rawadenok, dan Kandang Badak. Estimasi waktu sekitar 7-9 jam dari awal sampai puncak. Jalur Pangrango panjang dan melelahkan, jadi persiapan fisik dan perlengkapan lainnya harus matang. Dan Gunung Gede dan Gunung Pangrango sering disebut gunung kembar karena lokasinya yang berdampingan. Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua gunung yang berbeda, meskipun sering disebut bersama-sama dan berdampingan di daerah Jawa Barat. Perbedaan utama terletak pada ketinggian. Gunung Pangrango lebih tinggi, yaitu 3019 mdpl, sedangkan Gunung Gede 2958 mdpl. Dan status aktifnya Gunung Gede aktif dan memiliki beberapa kawah, sedangkan Gunung Pangrango tidak. Fitur Kawah Gunung Gede memiliki beberapa kawah aktif seperti Kawah Ratu dan Kawah Lanang, sedangkan Gunung Pangrango tidak. Shelter apa guys tadi teh lupa lagi. Ya, itulah. Jam 5.45. Kita lanjut ya. Bismillah. Keterhubungan Gunung Gede Pangrango melalui punggung gunung yang disebut Kandang Badak. Treknya masih bebatuan guys. Gini sama entah sampai masih dikasih landai guys. Ya udah tahu ya nanti di depan kayak gimana. Mantap, semangat Iman. Gunung Pangrango emang gede-gede. Pohon besar, cacing besar. Wajar sih kalau disebut Gede Pangrango karena isinya pada gede-gede. Air panas toilet. Kita lanjut aja guys karena aku belum capek. Semangat Iman. Wah, satu lagi nih ngantri di air panas. Kita campak airnya panas enggak? Oh iya guys, hangat. Di Gunung Pangrango terdapat sumber air panas karena aktivitas vulkanis di Gunung Gede yang berada satu kawasan dengannya. Panas bumi ini muncul dari perut gunung yang mengandung mineral dan belerang, lalu mengalir ke permukaan melalui sumber air panas seperti yang ada di jalur pendakian Cibodas, atau yang sekarang lagi aku lewati ini, di mana para pendaki bisa melihat air panas mengalir dari tebing. Panas. Bismillah. Bismillah. Kelihatan bos. Akhirnya keren sih, keren. Mantap. Pangrango mantap. Ternyata ada lagi guys air panasnya. Kita lihat. Yuk kita lihat. Sangat melimpah guys airnya. Udah dari puncak, Kak? Iya. Udah? Udah. Oh, udah. Semangat, Kak. Yuk. Masih lama, Kak? Masih 4 jam setengah, 5 jam lah kalau Wah. Sok nyimisieunan. Dari mana? Bandung. Oh, Bandung. Ya. Jam berapa tadi naik? Jam 4. 5 subuh. Ya. Oh. Jam berapa? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Iya. Serius? Serius, Kak. Mantap. Baru balik. Oh. Tahun lalu paling jam 8, jam 9 lah. Lumayan. Masih jauh ya? Sekitaran 4 lah. 4. Ah. Serius? Serius, Kak. Oh. Terus Dari bahas apa? Bahas di apa? Gunung Rananya tuh. Itu lebih jauh lagi. Daripada Iya, iya. Dari mana, Kak? Dari mana? Asal mana? Kasih. Iya.
Ayo, Ya udah, jalan yuk. Katanya masih 4 jam lagi, guys. Bismillah ya, kuat-kuat. China gitu melimpah pisan, keren-keren. Ya, masih jauh katanya, jadi kita harus kejar waktu ya. Bismillah. Bismillah, bismillah. Yuk, sok. Semangat Iman. Alasan kenapa gunung bisa jadi obat stres menurutku pribadi. Kesatu, capek di jalur bikin kita berfokus sama langkah, bukan sama beban pikiran. Kedua, ketemu dengan orang baru di pendakian. Kita sering mempertemukan kita dengan teman seperjalanan dan seprekuensi. Ketiga, sampai puncak yang enggak bisa dibeli, yang mana dapat melupakan semua masalah. Keempat, suara burung, angin, dan pepohonan itu yang bikin hati tenang. Kelima, jauh dari polusi kota, bikin pikiran lebih lega dan hilang semua kenangan mantan. Hehehe. Kadang kita enggak butuh kabur dari masalah. Cukup naik gunung dan biarkan alam yang menyembuhkan. Anjay. Uang bisa dicari. Traveling di usia muda kapan lagi? Kenapa sih harus traveling di usia muda menurutku pribadi? Kesatu, energi masih full. Naik gunung, nyebur laut, jalan ratusan kilometer, semua masih kuat dilakukan waktu muda. Traveling anak muda enggak harus mewah. Justru serunya di budget minim tapi pengalamannya maksimal. Ketiga, relasi dan circle luas. Ketemu orang baru, sahabat baru, bahkan peluang baru. Bikin jaringan sosial makin kuat. 4. Pola pikir lebih luas. Lihat dunia lebih luas, bikin kita nggak gampang ngejudge, lebih toleransi, dan lebih dewasa. Traveling waktu muda itu investasi hidup, bukan buang waktu. Pangrango, demi Allah. Masya Allah. Keren banget guys. Pemandangannya. Treknya Masya Allah. Tabarakallah. Keren ya Allah. Anda di sini. Kandang Badak adalah kawasan dilarang menyerah karena di sini jalurnya mulai wow. Rela naik gunung ribuan meter, main sampai lupa waktu, tapi gak berani memulai hubungan yang baru dan setulus kemarin. Cuaks. Dan di sini adalah persimpangan antara Pangrango dan Gede. Kalau ke Gede, kita lurus ke atas. Sedangkan kalau ke Pangrango belok ke kanan. Kenapa harus takut kemana-mana sendiri? Kalau bingung, tinggal nanya orang. Kalau nyasar, tinggal buka maps. Santai aja, hidup terlalu membosankan kalau apa-apa takut. Udah berkelana, duit habis, langsung merana. Ya ginilah kalau kejebak di antara nabung buat masa depan atau muda cuman satu kali. Semoga nanti pas tua kita nanti kita bilang, untung dulu kita naik gunung. Bukan, andai aja dulu kita naik gunung. Jangan ditanya deh gimana trek dari Kandang Badak menuju puncak. Bener-bener minim bonus. Akhirnya dapat matahari banget. Maunya dulu guys. Bener. Masya Allah. Masih jauh mas? Masih jauh, Serius? 5 menit. Kira-kira berapa menit mas? Jauh, 2 jam. 40 menitan. Gini terus mas? Enggak, nanti ada terjalnya. Ada terjang. Iya. Ekstrim. Dari jam berapa mas? Dari jam 5. Jam 5? Iya. Oh trail run. Enggak, saya ngecamp. Oh ngecamp. Iya. Oh yang di sana ya? Iya. Kandang Badak. Berdua? Iya, berdua. Cepet kok ini. Gampang. Gampang. Ecek ini mau. Iya, turunnya gampang. Yuk. Hati-hati ya. Iya, iya. Relaksasi atau nyerita dengan diri sendiri.
nya gitu kabayang baheula sok meluh ke sekolah begendong tas berat, padahal eta teh beban paling ringan di kehidupannya. Terus keleutik hayang gara-gara gede, hayang gara-gara dewasa, hayang gara-gara gawe. Ternyata pendewasaan itu nggak semanis yang kita bayangkan. Tetapi selagi Rinjani masih buka, Kerinci masih buka, bakso masih buka, mie ayam masih buka, akan kujalani pasti pendewasaan yang pahit ini dengan hati riang. Ya Allah, di tengah sejuta keraguan, aku berjalan melawan rasa takutku. Semoga aku sampai tujuan itu ya Allah. Amin. Amin amin. Kenapa sih pilih Solo Hiking terus? Karena apa ya? Kalau Solo Hiking tuh kata aku lebih menantang. Terus pengalamannya, terus dapat teman-teman baru. Terus yang pernah aku bilang di Sindoro, kalau Solo tuh jadi kita bergulat sama diri sendiri, bergulat sama ego kita sendiri loh. Kalau sama teman mah, jadi kita harus yang ngertiin atau kita, kalau enggak mereka yang harus ngertiin kita gitu loh. Terus ngenahna, wah ada apa ini guys? Jamur, bentar lihat. Oke, lanjut. Kalau sendiri tuh apa ya? Kayak ada tantangan tersendiri gitu loh. Apa ya? Lebih menantang. Wah, masya Allah, keren sih lihat. Ada tingalinya. Matakan ulah cicing wae di imah. Ningali langsung. Ya begitulah guys. Ada kepuasan tersendiri gitu kalau solo hiking tuh. Kayak apa ya? Tadi aku nangis ya sejadi-jadinya gitu. Apa ya? Kayak alam tuh lagi meluk aku. Man, sok lamun erek cerik masak di dia. Kurang didenge. Komo ayeuna kan sekarang udah fase pendewasaan, udah bukan kanak-kanak lagi lah. Jadi jangan apa ya? Kalau berharap ke manusia tuh kecewa gitu. Jadi bener. Tapi maaf juga lah ke alam. Jadi pelarian kalau aku lagi stres. Gak sih, kalau lagi seneng juga aku mau terus ke alam. Kayaknya kalau kemarin aku gak nekat pergi ke Pangrango, aku gak akan dapetin semua hal ini. Teman baru, pengalaman baru, tantangan baru sih ya. Tantangan baru, gunung baru, puncak baru. Coba kalau aku apa ya, nuturkeun kahoream nih, mau maju jika nanya benar. Terus di perjalanan kali ini aku belajar kalau naik gunung itu ibaratkan kita mau sesuatu itu harus sungguh-sungguh, harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuatu itu. Contohnya kita mau ke puncak, kita harus bangun subuh, harus trekking capek-capekan dulu. Sama kayak kehidupan juga ya, kita harus apa ya, aku punya impian, aku juga harus siap dengan semua tantangannya, dan aku siap untuk semua tantangan itu. Bismillah, mudah-mudahan ini langkah awal buat aku pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan perjalanan dengan hati riang karena konon katanya bentar lagi nyampe. Guys, aku nge-vlog kayak gini teh ada tujuannya. Aku pengen apa ya, public speakingku tuh terlatih gitu loh, nggak terbata-bata. Udah kena mental pokoknya mah, tapi enjoy karena sorangan nyiksa ke awak sorangan. Di sini trek makin naik, makin kerucut, makin ekstrim. Tapi gak tahu kenapa, semakin aku tersiksa, semakin aku capek,
tapi aku semakin bahagia juga. Masya Allah, ini gunung gede guys. Itu gede, ini Pangrango. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi astagfirullah, trekna. Hidup adalah perjalanan tanpa peta. Terkadang kita tersesat di jalan yang tak kita pilih, tapi harus tetap melangkah. Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab di bahu yang salah. Jika kamu terpilih, berarti kamu yang mampu. Kita adalah doa yang sedang menunggu waktu diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya aku pun sampai di puncak Pangrango 3019 mdpl. Dan di sini aku disambut sama teman-teman yang bertemu di base camp. Setelah sampai puncak, aku langsung foto-foto di Plang Pangrango. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mandalawangi. Mandalawangi adalah sabananya Pangrango. Sekarang lanjut ke Mandalawangi. Jadi di plakat belok ke kanan ke bawah nanti ada Mandalawangi. Mandalawangi adalah sabana Pangrango katanya. Mumpung biar sekalian gaskeun. Mana ada? Oh ini guys. Ih keren. Kayak surga aja lah ini mah. Oke guys, sekarang aku lagi ada di Mandalawangi. Wow. Kita tur. Kenapa eta? Ini mah kesakaan, ini mah linu. Oh. Linunya. Kasih Ansa Plus. Ini kesakaan mau berangkat ke BC. Oh. Tapi aman ya sampai atas. Yang penting meniat aja lah. Mantap guys. Kita bikin konten dulu guys. Ungkapan kabut tipis turun di lembah Mandalawangi menggambarkan pemandangan indah di lembah Mandalawangi, Gunung Pangrango, Jawa Barat, yang seringkali diselimuti kabut dan menjadi lokasi ikonik dalam puisi Soe Hokgi. Lembah ini terkenal dengan pemandangannya yang memukau, hamparan edelweiss dan ekosistem subalpin seperti lumut dan paku-pakuan. Sering dikaitkan dengan puisi Mandalawangi Pangrango, karya aktivis dan pendaki Soe Hokgi. Keindahan tempat ini tetap terjaga, namun aksesnya dijaga ketat dalam wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sampai di Mandalawangi, aku langsung istirahat, makan dulu, dan bikin konten. Perut kenyang, hati senang, stok foto bagus-bagus dan banyak. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang dari Mandalawangi. Yang bikin aku kaget di puncak Pangrango itu, semua yang ada di puncak ini laki-laki, gak ada ceweknya. Gak tahu belum pada datang gitu ya. Cuman ya di sini kondisi sekarang yang di sini cowok semua guys. Wih mantap, Pangrango keren. Oke guys, kayaknya pulangnya gak akan banyak dokumentasiin, soalnya mau lari. Oke, ya kali-kali sih. Trek Pangrango bener-bener go, bener-bener wah, bener-bener mantap. Lihat guys, sempit gini. Oke guys, jadi sekarang tuh aku lagi ngejar waktu mau ngelihat Telaga Biru. Telaga Biru. Pangrango keren sih jalurnya. Jadi ada 2 jalur loh. Ada yang buat naik, ada yang buat turun. Jadi nggak
gak pas selek gitu loh. Ada jalurnya masing-masing, tapi kalau orangnya paham ya, keren. Oke guys, 3 hal konyol yang saya temui di pendakian kali ini adalah yang ketiga. Ada beberapa rombongan yang membawa speaker. Oke gitu ya kalau musiknya buat sendiri mah. Ini mah ngagandengan batur guys. Cik atunya erek memusikan mending di imah. Da naik gunung teh batur teh erek menenangkan jiwa, hati, raganya nya. Terus yang kedua, TikTok pakai sendal jepit, cewek lagi. Kan itu tok. Ya jangan ditiru lah. Kita harus safety karena kita gak tahu ya apa yang akan terjadi. Terus yang kesatu dan yang paling gop dan yang paling apa ya, kesel lah gitu. Ada beberapa orang yang ninggalin rekan barengannya gitu dengan alasan karena dia lama gitu. Padahal mah kan harusnya tungguin gitu, naik bareng, pulang bareng, pergi selamat, pulang juga harus selamat. Cobalah kalian turunin egonya. Kalau belum bisa turunin ego, mending gak usah naik gunung lah. Kalau gitu membahayakan orang. Itu 3 hal konyol yang saya temuin. Masih banyak sih sebenarnya, cuman saya simpulkan. Setelah menyimpulkan dari perjalanan kali ini, TikTok kali ini Pangrango, hal yang harus dibawa adalah 1, konsumsi. Karena TikTok Pangrango standarnya 15 jam pulang pergi. Jadi kita harus menyiapkan konsumsi yang cukup. Karena jujur, aku selama TikTok ini bener-bener lapar wae guys. Terus yang kedua, harus memakai sepatu yang safety dan aman dan bagus. Karena semua jalur medan semuanya ada di sini. Mulai dari bebatuan, tanah, licin, tanjakan, sampai landai juga ada. Bahkan ada air. Maksudnya tuh apa? Percikan air gitu loh. Terus yang ketiga yaitu P3K, karena kita tidak ada yang tahu ya kalau kecelakaan gitu. Jadi kita harus apa ya, menyiapkan pertolongan pertama lah gitu ya kalau ada kecelakaan gitu. Terus yang keempat yang selalu kalian abaikan, nu penting mah urang kaplakat, tapi tidak menyiapkan fisik. Jadi yang keempat adalah menyiapkan fisik. Fisiknya harus prima, harus oke, karena benar-benar jauh banget. Top 3 sampah terbanyak di Gunung Pangrango menurutku pribadi. Ketiga, pit bar. Kedua, apa coba? Salah, Kenzeler. Kenzeler ada di posisi kedua. Dan yang kesatu adalah Aqua. Tapi overall di trek lumayan bersih loh. Cuman adalah beberapa ya yang selalu nampak, ya itu aja. Terus banyak banget sampah di area camp, kandang badak gitu ya. Nah di situ banyak banget sampah. Tolong para pendaki jaga lingkungan juga ya, biar kita sama-sama menjaga gunung bersama-sama. Oke guys, saya sekarang udah berada di air panas yang tadi. Sebenarnya bisa ya merendam. Tadi juga banyak para pendaki yang turun berendam tapi males. Oke guys, aku punya sesuatu. Bentar. Tutut. Buat apa sih? Jadi ini tuh aku eksperimen aja sih. Kan banyak di internet gitu ya. Biar turunnya enak lah gitu. Maaf. Tips loh ini, bukan macam-macam ya. Kita buka dulu sepatu. Pakai kaos kaki. Bentar. Pakai kaos kaki. Untung nggak ada siapa-siapa. Terus dibuka. Gimana sih cara nutnya? Hah? Oh iya mah. Oh sayapan. Pink gitu kan. Ini caranya. Nah, jadi biar kalau turun gunung kan nyorosot gitu, jadi si kupu nanti mah untuk jadi kanu sepatu nih. Gitu. Enak loh, enak kan? Satu lagi ya. Keburu banyak orang. Ayo cepet lah. Oh, ini ada lemnya ya. Aku baru tahu.
dibuka. Copot dulu sepatu. Ini yang kedua. Ayo. Malu guys. Nah, mana dibuka terus ditempelin. Maaf ya kalau nggak sopan, langsung gue pakai. Wah serius enakan loh, enak. Oke guys, kita lanjut perjalanan. Sumpah tenepi-nepi hayang ka Talaga Biru. Talaga Biru tuh agak boda sih hayang ka eta. Oke guys, makasih ya, semoga bermanfaat cara ini. Sip. Oke guys, sumpah ini bener-bener manjur, enakan loh. Jadi pas turun teh kan gitu, si jempolnya teh katahan nih. Kurangnya bisa lompatan tuh, bisa lebih cepat lah gitulah ya. Ya semoga bermanfaat. Oh iya satu lagi, ini juga bisa dipakai di ini nih kalau bawa carrier. Sebelah sini juga ya. Istirahat dulu. Dadah Pangrango. Terima kasih untuk pengalaman dan pelajaran aku dapetin. See you. Nanti aku balik lagi. Dadah. Alhamdulillah guys, pendakian kali ini lancar, dikasih kelancaran, turun sampai naik cerah. Apa ya? Ya, saya berterima kasih pada diri saya sendiri karena sudah berjuang dari bawah ke atas sampai ke base camp lagi. Aku bangga ke diriku sendiri. Oke guys, makasih yang udah nonton. See you next vlog selanjutnya ya. Dadah. Oh iya, ini base camp 19 dan sekarang OTW pulang. Sekarang tanggal masih di Cirebon ya. Jam 4. Bismillahirrahmanirrahim.